Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alpardi Kusuma dari Inspektorat Daerah Kota Bogor. Selamat pagi. Sebelumnya, saya ingin menyapa dulu kepada para peserta yang hadir melalui YouTube aplikasi ini, yaitu pada yang terhormat Bapak Inspektur Daerah Kota Bogor, yang terhormat Bapak Ibu Irban, yang terhormat para Kasubag, yang terhormat Auditor Media, Auditor Muda, Auditor Pertama, P2PD, Auditor Kepegawaian, dan juga seluruh karyawan-karyawati atau staf di lingkungan Inspektorat Daerah Kota Bogor. Mengapa saya mengambil Inspektorat Bogor? Itu merupakan sasaran, yaitu sasaran daripada penyuluhan, itu seluruh pegawai di lingkungan Inspektorat Kota Bogor. Tujuan penyuluhan membangun sikap anti korupsi. Metode penyuluhan pada masa pandemik ini, metode yang saya ambil adalah ceramah dalam bentuk rekaman video yang hasilnya kemudian nanti akan diupload ke melalui YouTube dan WA. Penyuluhan ini merupakan salah satu persyaratan dalam mengikuti diklat persiapan sertifikasi penyuluhan anti korupsi. Sebelum saya menyampaikan materi, mohon kiranya peserta agar mengisi daftar evaluasi atau link evaluasi yang ada di bawah ini. Sebelum dan sudahnya, saya ucapkan terima kasih. Untuk selanjutnya, saya akan lanjut kepada materi yang akan saya sampaikan. Berikut. Yaitu integritas, nilai-nilai anti korupsi, dan benturan kepentingan. Apa itu integritas, nilai-nilai anti korupsi, dan benturan kepentingan? Apa itu integritas? Apa itu nilai-nilai anti korupsi? Dan apa itu benturan kepentingan? Integritas berdasarkan Kamus Kompetensi Perilaku KPK, yang dimaksud dengan integritas adalah bertindak secara konsisten antara apa yang dikatakan dengan tingkah lakunya sesuai nilai-nilai yang dianut, atau nilai-nilai dapat berasal dari nilai kode etik di tempat dia bekerja, nilai masyarakat, atau nilai moral pribadi. Nilai-nilai anti korupsi. Korupsi terjadi ketika tidak ada nilai-nilai anti korupsi yang kuat ditanamkan dalam diri. Melalui pembiasaan dan pengembangan nilai-nilai anti korupsi, diharapkan memiliki kendali diri terhadap pengaruh buruk lingkungan. Hal ini akan menghindari diri dari praktek-praktek korupsi. Semakin banyak nilai anti korupsi yang ditunjukkan, semakin tinggi integritas seseorang dan semakin pantas untuk dijadikan teladan dalam pemberantasan korupsi. Adapun nilai anti korupsi yaitu kurang lebih ada 9.
1. Jujur. Jujur itu adalah lurus hati, tidak berbohong, tidak curang. Yang kedua adalah peduli. Adapun peduli itu adalah mengindahkan, memperhatikan atau menghiraukan orang lain. Mandiri. Yang ketiganya mandiri, yaitu tidak tergantung pada orang lain. Yang keempat, disiplin. Taat terhadap peraturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Yang kelima, tanggung jawab, yaitu siap menanggung akibat dari perbuatan yang dilakukan, tidak menghindar, tidak buang badan. Kerja keras, yaitu gigih dan fokus dalam melakukan sesuatu, tidak asal-asalan. Ketujuh, sederhana, yaitu adalah bersahaja, tidak berlebih-lebihan. Berani, mantap hati, dan percaya diri, tidak gentar dalam menghadapi bahaya, kesulitan, dan sebagainya. Kesembilan terakhir adalah adil. Berlakulah sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Berbenturan kepentingan, pengertian konflik kepentingan, yaitu konflik kepentingan adalah situasi di mana seorang penyelenggara negara yang mendapatkan kekuasaan dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan memiliki atau diduga memiliki kepentingan pribadi atas setiap penggunaan wewenang yang dimilikinya, sehingga dapat mempengaruhi kualitas dan kinerja yang seharusnya. Yang kedua, prinsip dasar penanganan konflik kepentingan. Penanganan konflik kepentingan pada dasarnya dilakukan melalui perbaikan nilai sistem, pribadi, dan budaya. Prinsip dasar yang terkait dengan keempat hal di atas meliputi mengutamakan kepentingan publik, menciptakan keterbukaan penanganan, dan pengawasan konflik kepentingan, mendorong tanggung jawab pribadi dan sikap keteladanan, dan menciptakan dan membina budaya organisasi yang tidak toleran terhadap konflik kepentingan. Lakukan, jangan membuang badan atau jangan menghindar. Tahap ketiga dalam penanganan konflik kepentingan yaitu tahapan dalam penanganan konflik kepentingan diantaranya: pertama, penyusunan kerangka kebijakan. Kedua, identifikasi situasi konflik kepentingan. Ketiga, penyusunan strategi penanganan konflik kepentingan. Keempat, penyiapan serangkaian tindakan untuk menangani konflik kepentingan. Keempat, faktor pendukung keberhasilan penanganan konflik kepentingan, yaitu faktor pendukung keberhasilan penanganan konflik kepentingan meliputi komitmen dan keteladanan pemimpin, partisipasi dan keterlibatan para penyelenggara negara, perhatian khusus atas hal tertentu, langkah-langkah preventif, penegakan kebijakan konflik kepentingan, pemantauan dan evaluasi. Kesimpulan yang saya sampaikan adalah yaitu nilai anti korupsi, yaitu satu, jujur, kita harus jujur ya. Kedua, harus kita peduli kepada sesama. Ketiga, mandiri, jangan cengeng. Keempat, disiplin, yaitu kita harus masuk kerja tepat waktu, melaksanakan tugas dengan tepat waktu juga. Tanggung jawab, apapun yang terjadi pada pelaksanaan tugas kita sehari-hari, kita harus bertanggung jawab. Kerja keras, ya, ini artinya kita harus rajin, jangan malas-malasan. Sederhana, kita tidak berlebih-lebihan, jangan memperlihatkan apa yang sudah ada,
tetap kita awas diri, perspektif diri, kita harus berani menghadapi risiko atas apa yang terjadi dalam pelaksanaan tugas. Adil ini ya kita harus bersikap adil, yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Demikianlah materi yang saya dapat sampaikan. Mudah-mudahan para peserta bisa mengetahui dan memahami atas materi ini. Dan juga mohon bantuannya dan dukungannya berupa mengisi link post test dan link evaluasi pemberi materi yang ada di bawah ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.